kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini, anak-anak, kita akan belajar agama pelajaran 10, yaitu tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Minggu lalu kita sudah belajar pelajaran 9 tentang kelahiran Yesus. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Nah, ini adalah gambar ketika Yesus dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria, orang tuanya. Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi, maka ia wajib hidup sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakatnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menonton video tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Perhatikan dengan baik ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang."
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suami. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak, dalam videonya tadi, Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus kepada Tuhan. Kenapa kok mempersembahkan Yesus? Karena orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, taat pada hukum Taurat. Nah, pada hukum Taurat itu kebiasaan orang Yahudi yaitu setiap anak laki-laki yang berusia 8 hari wajib dipersembahkan kepada Allah. Nah, sebagai tanda persembahan kepada Allah dalam video tadi, Yusuf dan Maria membawa sepasang burung merpati atau burung tekukur ya, yang gambar sebelah kiri yang ini adalah burung merpati ya, sepasang itu ada 2, jantan dan betina. Atau misalnya kalau tidak ada burung merpati bisa membawa burung tekukur yang ini, yang warnanya coklat ada garis-garisnya, ini juga sepasang itu artinya ada 2, yaitu jantan dan betina. Terus sekarang begini tanya, mengapa Yusuf dan Maria membawa burung merpati? Kenapa kok tidak burung yang lainnya, misalnya burung elang atau burung garuda? Karena Yusuf dan Maria itu dari keluarga sederhana, dan burung merpati itu memiliki lambang atau arti, yaitu artinya kekudusan dan kesucian. Artinya arti burung merpati atau lambangnya adalah kekudusan dan kesucian. Ingat ya anak-anak, ingat lambang burung merpati artinya kekudusan dan kesucian. Nah, kedatangan Yesus di bait Allah disambut oleh yang laki-laki yang sudah tua tadi, namanya adalah Simeon, dan perempuan yang sudah tua atau nabi yang berada di bait Allah bernama Hana. Ya, Simeon dan anak Hana ini adalah 2 orang saleh di hadapan Allah. Mereka juga selalu berdoa di bait Allah. Selain itu, mereka berdua setelah bertemu dengan bayi Yesus merasa senang atau gembira karena Yesus ini adalah juru selamat ya, yang akan menolong kita. Nah, selain Yesus dipersembahkan di bait Allah, nah di agama dan keluarga Katolik sama, yaitu dengan adanya pembaptisan bayi. Ya, pembaptisan bayi selalu dilakukan dalam agama dan keluarga Katolik. Nah, seperti ini gambar atau upacara pembaptisan bayi. Nah,
Dengan dibaptis, seseorang secara resmi diterima dalam gereja Katolik. Dalam pembaptisan ada banyak simbol yang dipakai seperti air, lilin, kain putih, dan minyak krisma. Jadi ada 4 simbol yang dipakai dalam upacara pembaptisan, yaitu air, lilin, kain putih, dan minyak krisma. Dengan dibaptis berarti orang tua melaksanakan kewajiban agama Katolik. Ya, orang tua berarti membawa kita ke gereja untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Selain itu, setelah dibaptis kita juga diajak untuk selalu berbagi dengan orang lain. Kita juga diajak untuk memuliakan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Dan kita diajak untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mempersembahkan diri kepada Tuhan? Yang pertama, dengan kita rajin berdoa. Kemudian selain berdoa juga rajin bekerja, rajin pergi ke sekolah, rajin mengikuti kegiatan lingkungan, dan rajin membantu teman atau orang lain yang membutuhkan bantuan ya, tanpa membedakan suku, agama, dan lain-lain. Sebelum mengakhirinya, Bu ini mau tanya, apa yang sudah kita pelajari dalam video ini? Ya, yang pertama kita belajar tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah ketika berusia 8 hari. Selain itu, ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, Yesus diterima oleh 2 orang nabi tadi. Nabi yang perempuan bernama Hana, yang laki-laki bernama Simeon. Selain itu, pada waktu Yesus dipersembahkan, orang tua Yesus membawa sepasang burung merpati yang memiliki arti atau lambang kesucian dan kekudusan. Nah, dalam upacara pembaptisan tadi ada 4 simbol yang digunakan, yaitu apa saja? Air, lilin, minyak krisma, dan kain putih. Ya, terus apa usaha kita untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan? Antara lain dengan rajin berdoa, rajin bekerja, rajin pergi ke sekolah, rajin membantu teman atau orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, dari penjelasannya tadi, tugasnya membuat doa persembahan diri atau keluarga kepada Tuhan. Ya, anak-anak, siap ya? Nah, demikian anak-anak penjelasan pelajaran 10 tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Apabila nanti kalian belum jelas, bisa langsung tanya ke Bu Yuni. Anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Selamat pagi dan berkah dalam.